Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Perjala Bintang, NIM 141210029. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pengukuran produktivitas dengan metode OMAX, objektif dan metrik. Ini untuk data-data perusahaan Z selama 15 bulan dengan menentukan kriteria pengukuran. Ini ada penjelasannya, yaitu perusahaan Z merupakan salah satu industri manufaktur yang bergerak di pengelolaan logam. Salah satu produk yang diproduksi ialah seal spacer untuk sepeda. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan Z selalu berusaha mempertahankan dan meningkatkan eksistensinya di dunia industri. Salah satu faktor yang harus diperhatikan ialah produktivitas, sehingga untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja operasional, manajemen perusahaan ingin mengukur tingkat produktivitasnya secara objektif dan menyeluruh. Manajemen memutuskan untuk mengukur tingkat produktivitas tersebut menggunakan metode objektif metrik atau OMEX sebagai alat pengukurnya. Di sini saya itu ambil 15 periode karena NIM saya ganjil. Ini ada bulan Januari 2025 sampai Maret 2026. Untuk slide yang selanjutnya, perhitungan rasio performa tiap kriteria pengukuran. Hitung dan slide selanjutnya yaitu perhitungan rata-rata standar deviasi. Ini untuk periode 1 sampai 15 dihitung jadinya total total kriteria 89,16, rata-ratanya 5,94 dan standar deviasinya 5,79. Untuk kriteria 2, 3, dan 4 mengikuti cara yang saya jelaskan tadi di kriteria 1. Untuk nilai rata-rata dan standar deviasi setiap kriteria, yaitu komponen komponen untuk input 1 standar deviasinya 5,79, input 2 509,12, input 3 202,67, untuk input 4 26 12,32, dan rata-ratanya input 1 5,94, input 2 503,6, input 3 573,98, dan input 4 674,5. Ini ada perhitungan batas kontrol atas dan perhitungan batas kontrol bawah. Untuk standar deviasinya, input 1 tadi 5,79, rata-ratanya 5,94, DA-nya 0,97, CL-nya ada 0,03, BKA-nya ada 11, BKA-nya ada 11,73, PKB-nya ada 0,15. Untuk input 2 509,12, untuk rata-ratanya 503,6, DA-nya 1,01, CL-nya 0,99, BKA-nya 10, 12,72, untuk PKB-nya minus 5,52, input 3 222,67, rata-ratanya 573,98, untuk DA-nya 0,39 dan CL-nya 0,61. PKB-nya GKA-nya ada 796,65, PKB-nya ada 351,31. Untuk input 4 standar deviasinya 2612,32, rata-ratanya 674,5, DA-nya 3,87, CL-nya minus 0,87, untuk BKA-nya
3.286,82 dan PKB-nya minus 1.937,8. Untuk menentukan target komponen GKA-nya untuk target sasaran akhir yaitu dengan skor 10 kriterianya 11,73. Untuk kriteria satu yaitu 11,73, kriteria 2 1.012,72, kriteria 3 796,65, dan kriteria 4 3.286,82 untuk sasaran jangka pendek atau rata-rata yaitu kriteria satu 5,94, kriteria 2 503,6, kriteria 3 573,98, dan kriteria 4 674,5. Untuk nilai produktivitas terendah atau skor 0 yaitu komponennya ada batas kontrol bawah yaitu 0, kriteria satu 0,15, kriteria 2 ada minus 5,52, kriteria 3 351,31, untuk kriteria 4 minus 1.937,82. Untuk menentukan nilai produktivitas nilai realistis ini untuk komponennya ada BKA, ada PKB, interval 0 sampai 3, interval 10 sampai 3. Untuk input satu 11. Untuk input satu GKA-nya 11,73, input 2 1.012,72, input 3 796,65, input 4 3.286,82. Untuk PKB-nya input satu 0,15, input 2 0, untuk input 2 minus 5,52, input 3 351,31, input 4 minus 1.937,8. Untuk intervalnya input satu tadi 11,68, input 2 10 14,56, input 3 679,547, input 4 309, 300, input 4 3.932,76. Untuk interval 10 sampai 3 input satu ada 11,71, input 2 ada 1.013,51, input 3 ada 746,463, input 4 ada 3.563,65. Ini menentukan skor dari skala. Ini tadi nilai dari tabel ini untuk kriteria satu di bulan Januari ada sem- 9, ada 9, kriteria 2 470,3, kriteria 3 527,78, kriteria 4 549,13. Ini PKA-nya diambil dari tabel sebelumnya dan ini untuk perhitungannya sama untuk dari tabel sebelumnya dan PKB-nya dari tabel sebelumnya. Untuk hasilnya atau totalnya ada 7,52. Ini menentukan pencapaian kerja dari perhitungan tadi mulai Januari 2025 sampai Maret 2000 sampai Maret 2020 2026 yaitu
Untuk di bulan Januari pencapaian kerjanya sampai Maret tadi ini pen- hasil dari perhitungan tadi. Ini ada gambar diagramnya, diagram pencapaian kerja, yaitu berdasarkan grafik pencapaian kerja peningkatan kinerja terjadi pada awal tahun hingga pertengahan tahun 2025 sampai adanya penurunan kinerja yang cukup signifikan pada akhir tahun 2025 dan dan meningkat lagi sebentar pada bulan Januari 2026 dan berakhir mengalami penurunan lagi pada kinerja di bulan Februari 2026, yaitu untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan tersebut. Menentukan indeks produktivitas total pada bulan Februari 2025 sampai 20 Januari 2025. Indikator performa saat ini adalah 8,69 dan indeks performansi periode sebelumnya ada 7,52 dan IP-nya 0,16. Performa indeks IP Februari 20 2025, yaitu ini untuk perhitungan selanjutnya seperti gambar seperti contoh di bulan Februari sampai Januari tadi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.